Alasannya kenapa kita harus satu nih? Banyak sekali untuk membuka sebuah konten video manakala kita satu tema dan ada di dalam hobi kita. Keuntungannya bagi yang belum monetisasi akan menambah jam tayang, dan bagi yang sudah monetisasi akan menjadi sebuah keuntungan berupa dolar atau rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik teman-teman, insya Allah pokoknya apapun dan bagaimanapun kita asikin saja. Mudah-mudahan sehat lahir dan sehat batin serta berlimpah rezeki yang halal. Amin Allah ya robbal alamin. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu berkunjung ke channelnya Kang Asik dan memberikan komentar. Akan tetapi Kang Asik hanya memberikan like dan tanda gini ya sama teman-teman. Ya kadang-kadang kalau sempat Kang Asik juga memberikan komentar. Itu semua adalah mohon maaf karena tidak keburu ya. Kang Asik sambil bekerja. Kemudian ini juga membuat konten adalah di sela-sela waktu. Akan tetapi teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman mempunyai kegiatan dan aktivitas yang sama. Itu bisa kita lakukan manakala kita sudah terbiasa mengatur waktu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah manakala teman-teman hobi membuat konten video. Dan yang paling inti adalah hobi ini harus ditunjang dengan apa itu yang namanya kemampuan sesuai dengan hobi kita itu. Nanti itu akan lancar. Maka dari itu Kang Asik hari ini akan membahas sebuah pengalaman apa sih pentingnya niche atau tema di dalam channel kita. Khususnya adalah yang spesifikasi lagi manakala channel atau niche-nya itu sesuai dengan pakaian kita, sesuai dengan hobi kita, maka membuat konten video sama sekali tidak akan mendapat kesulitan. Karena apa? Karena kitanya suka. Sukanya dari mana? Karena kitanya hobi. Suka dan hobi akan bersatu disertai dengan keinginan yang kuat manakala kita akan membuat sebuah konten video. Dan itu akan terus berlanjut apabila kita hobi dilandasi dengan keinginan yang kuat untuk menjadi seorang YouTuber, maka lambat laun hari demi hari, bulan demi bulan, channel kita akan semakin berkembang. Karena apa? Karena konsisten. Konsisten upload video itu melahirkan apa? Melahirkan sebuah algoritma yang bagus. Algoritma yang bagus tercipta salah satunya dengan balik lagi konsistensi upload video. Konsistensi upload video didukung dengan konten videonya yang berkualitas, yang tidak bertele-tele dan sesuai dengan apa yang penonton cari, maka lambat laun akan terjadi sebuah interaksi. Apabila sudah terjadi sebuah interaksi, maka akan menjadi subscribe. Apabila penonton kita sudah menjadi subscribe, maka penonton kita akan menjadi penonton yang setia dan penonton yang abadi. Penonton yang setia dan penonton yang abadi inilah yang akan terus membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan channel kita, baik itu yang belum monetisasi apalagi yang sudah monetisasi. Keuntungannya bagi yang belum monetisasi akan menambah jam tayang, dan bagi yang sudah monetisasi akan menjadi sebuah keuntungan berupa dolar atau rupiah. Menarik bukan? Maka dari itu teman-teman harus sabar, harus konsisten, harus ceria, harus bahagia, dan telinganya nih dan ininya kalau menjadi seorang YouTuber bukan berarti jangan dipakai, tapi jangan terlalu dimasukkan lebih dalam lagi. Karena itu adalah baik yang membuli, yang mencemooh, yang menyepelekan, yang iseng-iseng komentarnya negatif. Itu adalah sebuah pupuk yang sangat baik bagi kesuburan channel kita. Aduh jadi panjang lebar ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ini adalah Kang Asik memotivasi kepada teman-teman semua. Kenapa Kang Asik berani memotivasi? Karena Kang Asik sudah mengalami. Sehingga Kang Asik ingin bermanfaat untuk teman-teman semua. Walaupun Kang Asik tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki skill sesuai dengan apa yang diharuskan oleh YouTube. Akan tetapi inilah adalah kemampuan yang sekiranya sangat bermanfaat dan positif untuk teman-teman. Kenapa tidak kalau Kang Asik sampaikan kepada teman-teman? Karena apa? Kang Asik biar punya teman, biar punya sahabat, biar punya saudara, sama-sama konten di YouTube yang berhasil. Oke,
Balik lagi ya teman-teman, kita akan membahas tentang niche. Kalau niche bingung nulisnya ya, bahasa Inggrisnya seperti apa? Cuma kasih ya dengar pula bahwa niche itu adalah tema. Jadi tema itu adalah sesuatu bahasan yang akan kita bahas di channel kita dan dijabarkan di konten video menjadi suguhan video untuk teman-teman yang mencarinya. Kenapa teman-teman harus satu niche, harus satu tema? Dulu Kang Asik juga nggak suka. Ini kenapa? Ini berbicara harus satu tema, harus satu niche. Emangnya kenapa? Kita kan setiap hari kalau membuat konten video kan idenya macam-macam gitu ya. Di YouTube ini katanya konten kreator itu bebas mengekspresikan. Tapi kenapa ya? Begitu kita akan membuat video harus satu tema. Nah setelah Kang Asik rasakan, apalagi setelah Kang Asik buktikan dengan setelah monetisasi, pertama ini keuntungannya sangat bagus sekali. Amanatnya begini, kalau membuat konten video itu temanya harus satu tema, dan tema itu adalah harus sesuai dengan kemampuan kita, dengan hobi kita. Ternyata tujuannya kalau satu tema itu misalnya begini, temanya adalah memancing. Ini kan memancing masih luas ya. Luasnya bagaimana? Ya bisa memancing di kolam, bisa memancing di sungai, bisa memancing di laut, bisa memancing di danau. Kalau membuat konten video tema memancing saja sudah banyak. Belum nanti ini direkayasa lagi, dipadukan lagi bahwa mancing di sungai, kolam, danau, dan laut itu juga memiliki umpan atau dalam bahasa Sundanya epan ya, yang berbeda-beda. Bagaimana nanti umpan memancing di sungai, bagaimana memancing umpan di laut, bagaimana memancing umpan di danau. Nah, ini sudah akan menjadi beberapa konten video dari tema memancing ini. Jadi kalau tema memancing adalah walaupun memang sangat luas, akan tetapi cara memancingnya dengan lokasi yang berbeda itu banyak. Kemudian untuk umpannya tadi dikatakan juga banyak. Belum nanti untuk lokasinya. Jadi sehingga kalau tema memancing dengan orang yang hobi memancing, tema itu tidak pernah akan kehabisan ide. Itu maksudnya kenapa harus satu tema di antaranya. Yang kedua misalnya nih, dengan tema memasak. Ya nih yang memasak. Memasak itu kan dalam arti luas. Luasnya bagaimana Kang Asik? Nah memasak ini, apalagi ibu-ibu nih, kalau temanya memasak itu sungguh sangat bagus sekali. Contohnya, memasak itu termasuk membuat liwet, membuat nasi uduk, membuat nasi goreng, membuat nasi tumpeng. Belum nanti lauk pauknya ya nggak? Cara membuat pepes ikan nila, emas, gurame, wah banyak teman-teman. Kemudian sayur ya nggak? Sayurnya sayur terong lah, sayur kangkung, sayur bayam, dan sayur-sayur lainnya. Belum nanti membahas bumbunya. Jadi banyak sekali untuk membuka sebuah konten video manakala kita satu tema dan ada di dalam hobi kita. Dan alasan yang lainnya, ini adalah sangat memudahkan kepada teman-teman, kepada subscriber, kepada pelanggan untuk mencari dan menyembuhkan apa yang mereka cari. Begitu seorang pelanggan kita atau seorang subscriber kita akan mencari tentang tema memasak, tentang konten video memasak pindang misalnya, memasak uduk, itu nanti akan teringat karena pernah subscribe pada salah satu channel tentang memasak. Karena dia suka, pasti ingat, itu akan balik lagi ke channel kita. Nah itu keuntungannya teman-teman. Mengapa kita harus satu tema, satu niche. Dan nanti begitu sudah satu niche, satu tema, ini akan mempermudah kita di dalam channel video kita, konten-konten videonya dibuat playlist. Makanya teman-teman itu harus rajin. Dengan rajin maka semakin hari akan semakin tahu. Begitu kita membuat tema memasak, begitu kita membuat tema memancing, maka akan banyak playlist yang kita suguhkan di dalam channel kita. Dan kelebihannya nih, playlist ini adalah sangat memudahkan kita manakala kita akan mempromosikan video kita tanpa harus membuat konten video lebih banyak lagi. Cukup mempromosikan tetapi sudah jadi konten video. Itu salah satu kelebihannya. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.